Episode 47. Arumi meletakkan benda kecil di depan dua pria berharga dalam hidupnya. Air mata bergulir begitu saja membasahi pipi. Mulutnya bungkam, tak mampu berucap sepatah kata. Harun tertegun menatap benda tersebut. Jantungnya berdegup 2 kali lebih cepat. Tenggorokannya tercekat. Positif. Satu kata yang keluar dari mulut Bunda Ira membuat tangan Harun bergetar menyentuhnya. Alhamdulillah. Syukur yang diucapkan ayah Kamil membuat bola mata Harun berkaca. Benda kecil itu telah berada di antara jempol dan telunjuknya. Pria itu tak mampu meneruskan kalimat. Dia menatap Arumi yang terisak, namun sesaat mengangguk pelan. Harun memejamkan mata sejenak, lalu membuka perlahan. Pria itu berdiri, menangkup kedua sisi wajah Arumi dan memandang lekat. Terima kasih. Harun memeluk erat wanitanya, menenggelamkan wajah Arumi seakan tak ingin melepas. Tetes air keluar di antara pelupuk mata. Kedua insan itu dilingkupi rasa haru yang mendalam. Pun kedua paruh baya itu ikut larut dalam suasana tersebut. Terima kasih sayang, terima kasih. Arumi membalas pelukan Harun. Tuhan mempercayakan makhluk yang kini bersemayam dalam tubuhnya. Wanita itu tak pernah menyangka jika hal ini begitu cepat terjadi di luar pemikiran. Lihatlah bagaimana takdir bermain. Dulu, waktu pernikahannya dengan Akmal, Arumi harus memikirkannya setiap hari sampai peristiwa itu terjadi. Sekarang, dirinya bahkan santai dalam perihal tersebut. Arumi begitu menikmati masa-masa pacaran halalnya bersama Harun hingga Tuhan berkehendak dan memberikan amanah besar kepada keluarga kecilnya. Dia akan menjadi seorang ibu, gelar tertinggi untuk seorang wanita. Buah cintanya dengan Harun, pria terkasihnya. Harun mendaratkan bibir di seluruh wajah istrinya tanpa sisa hingga air mata mereka menyatu. Aku mencintaimu Arumi. Aku mencintaimu. Ungkapan pria itu begitu dalam. Aku mencintaimu suamiku, ayah dari anakku. Harun mengangguk. Iya sayang. Pria itu sedikit demi sedikit menjajarkan tingginya dengan perut rata Arumi. Harun menatapnya dengan takjub. Assalamualaikum anak ayah. Harun mengusap dengan lembut. Perasaan bahagia membuncah kala menyebut dirinya ayah. Terima kasih nak telah hadir. Semua orang melihat interaksi indah itu. Sangat indah. Ayah Kamil dan Bunda Ira mengusap sudut mata mereka. Terima kasih telah menjadi pelengkap kami. Telapak tangan Arumi berada di atas kepala Harun, melakukan gerakan yang begitu menenangkan. Tuhan begitu baik menghadirkan pria itu dalam hidupnya. Sehat selalu, anakku, agar ayah dan bunda bisa memegang dan memelukmu. Kabar bahagia itu telah sampai ke telinga Mama Reni dan keluarga yang lain. Wanita paruh baya itu tak hentinya melafazkan kalimat syukur. Dia memberikan wejangan-wejangan kepada anak semata wayangnya. Salah satu adalah tidak boleh bepergian jauh. Tidak boleh banyak gerak, juga menyewa asisten rumah tangga untuk membantu menyelesaikan pekerjaan. Tentu Harun dan Arumi menyetujui. Apalagi di awal-awal kehamilannya, wanita itu begitu malas melakukan apapun. Hari-hari yang dilalui Harun sebagai suami yang begitu siaga. Apa saja keinginan istrinya akan berusaha dipenuhi dengan senang hati. Arumi begitu manja padanya sehingga ia lebih sering memindahkan pekerjaan kantor ke rumah. Kecuali ada hal-hal urgent yang harus diselesaikan secara langsung. Seperti saat Harun akan berangkat ke negeri seberang tanpa istrinya. Malam ini Arumi merajuk, berbaring memunggungi Harun. Pria itu sudah menjelaskan dengan baik perihal kondisinya. Akan tetapi Arumi tetap bersikukuh ingin ikut. Harun dan seluruh keluarga tentu tak mengizinkan. Abang usahakan cepat pulang, ucapnya dengan lembut. Tapi aku mau ikut bang. Dek, kondisi sekarang kan belum bisa.
Kasihan kamu sama bebinya. Jelas Harun. Ada bunda sama mama selama abang gak ada. Arumi menangis. Bilang kalau memang abang tidak mau diganggu, jadi aku gak diikutkan. Harun tak berkedip mendengar penuturan sang istri. Sama sekali bukan itu maksudnya. Harun hanya beristighfar. Mungkin karena hormon kehamilan. Jarum jam berkuasa di tempat tersebut. Arumi masih setia dengan posisinya, namun mata yang sulit terpejam. Sedangkan Harun, pria itu bersandar pada sandaran tempat tidur. Bujuk rayu telah terlontar, namun tidak memberikan reaksi apa-apa. Pandangan masih terfokus pada punggung wanita itu. Dia tahu jika Arumi belum terlelap. Secara kebiasaan sebelum tidur, istrinya ingin didekap dengan usapan pada perutnya. Pukul 1 malam, Arumi menggeliat resah. Dia mengubah posisi menjadi terlentang dengan suara helaan nafas yang cukup mengusik. Dek, abang peluk dan usapin perutnya ya. Harun bertanya dengan sangat hati-hati. Arumi tak bergeming sama sekali. Dia hanya bungkam. Harun tidak menyerah. Pria itu duduk sempurna dan mengikis jarak. Arumi memalingkan wajahnya dengan mata berkaca-kaca. Abang minta maaf. Tetap tak ada jawaban. Harun menelusupkan tangannya di balik pakaian tidur yang dikenakan Arumi. Pria itu mulai mengusap perut istrinya dengan sayang. Benteng pertahanan Arumi runtuh. Nanti siapa yang giniin aku? Ucapnya dengan serak. Harun membalikkan wajah istrinya dan mengecup. Dia sama sekali tak bisa melihat Arumi seperti itu. Insya Allah, abang usahakan pulang secepatnya sayang. Arumi memegang erat tangan Harun. Abang akan sesering mungkin menghubungi. Rasa sayang wanita itu melebihi ego. Ya, semata-mata untuk kehamilannya. Lagi pula, pertama kali Harun tak mengikut sertakan Arumi ketika melakukan perjalanan bisnis. Peluk. Harun terkekeh. Sini. Seketika kedua insan itu menyatu. Barangnya sudah siap, Run? Tanya ayah Kamil yang disambut anggukan oleh putranya. Harun segera menyalami Bunda Ira dan Mama Reni sebelum berangkat. Hati-hati nak, sampai di sana langsung kabari. Mama Reni menepuk pundak menantu kesayangannya. Iya ma. Terakhir adalah istrinya. Wanita itu memaksakan senyum kaku. Hanya sebentar, seloloh Mama Reni. Iya nak, Bunda yang jemput kalau dia lama. Bunda Ira meyakini. Harun mendekati wanita hamilnya. Jaga diri baik-baik. Pria itu memegang perut Arumi. Abang juga hati-hati, jaga mata dan ini. Seraya menunjuk bagian hatinya. Harun mengangguk pasti. Semua hanya untuk Arumi, tak ada ruang untuk yang lain. Amin. Harun berjongkok. Sehat terus nak, jangan rewel, kasihan bunda. Iya ayah. Arumi menirukan suara anak kecil yang disambut kekehan yang lain. Satu persatu Akmal telah melayani pelanggan. Bengkel kecil miliknya cukup ramai dan diminati. Meskipun terbilang baru, akan tetapi orang-orang puas dengan hasilnya. Oleh sebab itu, Akmal mempekerjakan 1 orang untuk membantu. Ganti oli Pak Akmal. Seorang wanita parubaya memarkir kendaraan. Oh iya Bu, setelah ini ya. Akmal menunjuk motor menggunakan jempol yang tengah dikerjakannya. Oke Pak. Pria itu mencoba bangkit dari keterpurukan demi anak semata wayangnya. Berusaha bekerja keras untuk memberikan penghidupan yang layak kepada sang putri. Alin, satu nama yang menjadi motivasi. Akmal tak bisa bersikap egois dengan hanya memikirkan diri sendiri. Menata hidupnya menjadi lebih baik demi nama tersebut. Selesai, Akmal menepuk tangannya bermaksud menghempas kotoran yang menempel. Berapa Pak Akmal? Tanya pelanggannya. 80.000 Pak dengan ongkos kerjanya.
Akmal menerima uang dengan wajah yang berseri. Setelah selesai transaksi, barulah ia mengerjakan kendaraan selanjutnya. Pagi ini, Arumi disibukkan dengan rasa mual yang tiba-tiba melanda. Badannya lemas tak bertenaga, kepalanya pusing. Beruntung ada Mama Reni dan Bunda Ira yang setia mendampingi selama kepergian Harun. Ya, memasuki hari keempat tanpa suaminya. Minum. Bunda Ira dengan sigap memberikan air kepada menantunya dan membantu memasukkan cairan bening tersebut. Hati-hati nak. Mama Reni memperbaiki posisi bantal dengan menumpukkan dua benda tersebut di belakang Arumi. Wanita itu menghela nafas seraya membaringkan tubuh. Ponsel Arumi tiba-tiba berdering. Panggilan video dari sang suami. Assalamualaikum, sapa Bunda Ira kepada anaknya. Waalaikumsalam, jawab pria berparas tampan dan teduh itu. Istriku mana Bunda? Bunda Ira mengarahkan kamera kepada Arumi. Namun yang dicari hanya mampu memejamkan mata, tak bersuara. Terlihat dia sedang dioleskan minyak angin oleh Mama Reni pada bagian pelipis. Wajahnya pucat. Kenapa? Harun mulai khawatir melihat penampakan tersebut. Dari tadi mual, sarapan yang ia makan semua dimuntahkan. Jelas Bunda Ira. Biasa nak, ngidam. Harun merasa gelisah. Bersalah pun sudah melingkupi hatinya karena berada jauh di saat seperti ini. Bunda tidak bawa ke rumah sakit? Atau biar aku yang telepon dokter? Mendengar itu, Arumi menggeleng lemah. Bunda Ira semakin mendekatkan ponsel pada Arumi. Setengah matanya terbuka. Bang, panggilnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Matanya mulai menciptakan genangan air. Iya sayang, abang di sini. Apanya yang sakit? Sekali kedipan, buliran bening meluncur sempurna membasahi pelipis. Rindu. Suaranya bergetar dan melemah. Bunda Ira dan Mama Reni melihat itu ikut terharu. Ya, betapa besar rasa yang mengikat keduanya. Harun mengangguk. Iya sayang, abang segera pulang. Sabar. Pria itu menenangkan. Berpisah dari istrinya membuat Harun melakukan pergerakan dengan cepat, menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada cabang perusahaan yang berdiri di negeri seberang. Meski begitu, ia menepati ucapannya, menghubungi Arumi walau hanya sekedar bertanya tentang aktivitas wanita itu. Terlebih ketika malam hari, video call terus tersambung sampai Arumi hilang kesadaran. Bebinya kuat, bundanya juga kuat, yakin Harun. Arumi kembali memejamkan mata, mencoba mencari kenyamanan dari hal yang dilakukan. Melihat itu, Bunda Ira menjauhkan ponsel tersebut. Bagaimana urusanmu nak? Dilancarkan Bunda. Iya nak, jaga kesehatanmu, jangan terlampau memaksakan diri. Nasihat Bunda Ira. Masalah istrimu, tenanglah, ada kami di sini. Harun menghela nafas. Titip istriku Bunda, maaf karena banyak merepotkan Mama dan Bunda. Sesal pria itu. Iya nak, tidak apa-apa. Harun mengakhiri panggilan. Dini berinisiatif mengunjungi sahabatnya sepulang kerja. Wanita cantik itu pun telah mendapatkan kabar mengenai kehamilan Arumi. Maka Dini pun juga akan menyampaikan informasi bahagia darinya bahwa Rama, pria yang telah dipacari beberapa bulan terakhir, mengajukan lamaran dan diterima. Rencana pernikahan pun telah diputuskan. Dini akan mengatakan langsung kepada Arumi dan meminta saran kepada sahabatnya yang lebih berpengalaman. Saat berada di teras rumah Arumi, Dini memencet bel. Ketiga kalinya, seorang wanita parubaya yang tampak tak asing membuka pintu. Yang jelas bukan mama ataupun mertua Arumi. Arumi ada? Bu Arumi ada di kamarnya, tuturnya dengan sopan. Saya sahabat Bu Arumi, ingin bertemu dengannya. Boleh saya masuk? Izin Dini. Silahkan Bu. Wanita parubaya itu membuka pintu dengan lebar dan mempersilahkan Dini masuk. Tak menunggu lama, Dini berterima kasih dan melangkahkan kaki. Ada rasa sungkan.
mengingat Dini jarang menginjakkan kaki di rumah ini. Terhitung baru 2 kali dia datang berkunjung. Beruntung Dini bertemu dengan Mama Reni sehingga mengurangi rasa tidak enaknya. Wanita paruh-baya itu menjelaskan perihal kondisi Arumi sehingga Dini memilih menunggu sampai sahabatnya bangun. "Bagaimana kondisimu?" Dini mendekat dan duduk di tepi tempat tidur. "Alhamdulillah sudah baikan." Arumi bersandar pada sandaran sofa. "Emang ngidam sebegitu banget ya?" Dini bertanya dengan ekspresi khawatir. "Kamu akan rasakan sendiri nanti." Arumi terkekeh. "Makanya jangan lama pacarannya." Iya, bulan depan aku nyusul." "Serius? Emang ekspresiku tidak meyakinkan?" Mata Arumi membulat seketika. "Alhamdulillah, akhirnya sold out juga." Arumi memeluk Dini mengucapkan selamat. Kedua sahabat itu melanjutkan obrolan. Seorang pria dengan topi bertengger di kepalanya berjalan keluar melalui pintu kedatangan bandar udara kota. Terlihat senyum menawan menginjakkan kaki kembali ke tanah air. Terhitung 9 hari ia pergi, namun terasa begitu lama. Ada wanita yang menjadi alasan kepulangannya dan telah menunggu di balik pagar besi. Wanita cantik itu melambaikan tangan dengan semangat. Harun menyeret koper dengan langkah panjang yang menghampiri sang pujaan yang kini mengandung darah dagingnya. Mereka berhadapan dengan jarak beberapa meter, saling berpandangan dengan pancaran kerinduan. Tak dapat dipungkiri jika Arumi tampak kurus dan itu membuat rasa kasihan menghampiri Harun. "Assalamualaikum. Apakah terus seperti ini?" Harun membuka percakapan. Pipi Arumi merona merah. Dengan gerakan impulsif tubuh keduanya telah menyatu, saling melepas belenggu yang membuat dada terasa sesak meminta hak ingin bertemu. Arumi menenggelamkan wajah pada dada bidang suaminya, seakan ingin menghirup habis aroma yang menjadi candunya. Harun pun demikian, semakin mengeratkan lilitan dengan kokohnya. Arumi menengadah untuk memastikan kembali bahwa itu adalah pria andalannya. Cepat pula Harun menyentuh kening, kedua pipi dan hidung istrinya. Mereka telah lupa bahwa di tempat itu ada manusia selain mereka. Tatapan sebagian orang tertuju pada kedua insan tersebut. Bahagia jelas terpancar dari raut wajah Harun dan Arumi. Si baby tahu jika ayahnya akan datang, jadi gak rewel, ucap Arumi di sela-sela perlakuan Harun. Pria itu menyentuh perut Arumi dengan bibir tak pernah memudarkan keindahannya. Rindu ayahnya. Arumi tersipu mendengar. Harun mengedarkan pandangan. "Dek, sendiri? Diantar sama supir? Bunda? Mama?" Harun lagi-lagi melayangkan pertanyaan. Arumi menggeleng. "Aku yang minta bang, kasihan mereka. Selama abang gak ada, Bunda dan Mama gak pernah ninggalin aku. Ditambah ngidam yang terlalu banyak merepotkan." Sesal wanita cantik itu. Harun mengangguk pelan, pun seperti itu yang ia rasakan. Ibu hebat. Sesampainya di rumah, Harun dan Arumi disambut oleh ketiga paruhbaya. Mereka menanti kepulangan pria itu. "Sepertinya memang istrimu tak bisa jauh, Run." Bunda Ira menggoda keduanya. Wajah Arumi memerah bukan main. Persis kayak mama dulu waktu hamil. Bawaannya pengen deket suami terus. Imbuh Mama Reni. "Beda dengan bundamu nak, jarang dekat-dekat ayah." Ayah Kamil bercerita yang disambut gelak tawa. Akhirnya nostalgia pun terjadi. Tapi waktu begitu cepat, rasanya baru saja kemarin mengandung. Sekarang putraku sebentar lagi jadi ayah. Wanita paruhbaya itu mengusap matanya yang berair. "Aku juga merasa hal yang sama," imbuh Mama Reni. Harun dan Arumi hanya mampu menipiskan bibir. "Semoga keluarga kita diberi kesehatan agar bisa melihat tumbuh kembang bebiku," harap Harun. "Amin." Arumi selesai membereskan isi koper milik suaminya.
Ada yang menarik perhatian wanita itu kala melihat bungkusan yang berisi 2 sepatu bayi dengan model dan warna berbeda. Arumi mengusap benda tersebut dengan perasaan membuncah di dalam dada. Tiba-tiba wanita itu merasakan lilitan lengan kokoh pada perutnya, menyembunyikan tubuh kurus dalam rengkuhan. "Lucu ya?" bisik Harun di telinga wanita cantik itu. "Jadi gak sabar?" Arumi mengangguk pelan. "Insya Allah tinggal beberapa bulan lagi." Harun membalikkan Arumi menghadap dirinya, menatap dalam kedua mani indah tepat di depan. Harun menyusuri garis wajah menggunakan punggung jemari. "Tetaplah seperti ini," desahnya. "Jangan pernah berubah," Harun mengucap dengan sepenuh hati. Arumi memejamkan mata, merasakan setiap getaran yang ditimbulkan oleh pria di depan. Untaian kata yang diucapkan seolah memberi kesejukan dan ketenangan, mengubur setiap memori perih yang pernah dialaminya. "Merindukan, menyayang, dan membutuhkanku setiap waktumu." Harun semakin mengikis jarak wajahnya. Arumi merekam hal tersebut dengan sebaik-baiknya. "Jika abang boleh meminta, abang hanya ingin bersama Arumi sekarang dan kehidupan abang selanjutnya," harapnya dengan sungguh, suara begitu berat. Arumi membuka mata, mengangkat tangan hingga membalas sentuhan Harun. Apa hanya abang yang berharap seperti itu?" Harun mengecup sayang telapak tangan Arumi. "Aku juga ingin bersama Harun sekarang dan di kehidupanku selanjutnya." Seketika Arumi mengangguk pelan. "Ya, aku tak akan pernah berhenti merindukan, menyayang, dan membutuhkan suamiku." Yakinnya, Arumi berjanji pada dirinya sendiri tak akan menyia-nyiakan rasa pria itu, pun sebaliknya. Harun menyatukan wajah mereka, menyesapi dan merasakan cinta satu sama lain yang tak terbendung, melepas kemelut selama 9 hari tak berjumpa. Arumi menyatukan tangan pada tengkuk Harun, mendorong pria itu untuk melakukan hal yang lebih menyenangkan. Selang beberapa detik, kedua insan itu telah berpindah ke tempat yang semestinya. Gerakan perlahan penuh perasaan. Harun telah berhasil melambungkan istrinya dan menuntun merasakan kenikmatan yang tiada tara. Mereka saling menginginkan dan saling membutuhkan tanpa ingin melepas satu sama lain. Bibir Harun maupun Arumi tak hentinya melafazkan kata-kata yang semakin membakar perasaan. "Apa abang menyakitimu?" Pertanyaan yang spontan dibalas gelengan oleh Arumi. "Bebinya abang." Jemari lebar Harun mengusap dengan halus permukaan kulit padat yang sudah menampakkan sedikit bentuknya. "Dia yang ingin," jawab Arumi dengan tersipu. Harun terkekeh dan mengecup sayang perut Arumi. Kembali ia melanjutkan sesuatu yang sempat terhenti.